Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Oke, hari ini kembali kita datangi rumah seorang pebisnis ya. Kita lihat nih bisnisnya apa. Oke, teman-teman, kita lihat kita datengin ini pebisnis apa dan pasti kepo apa bisnisnya. Oke, kita harus datengin aja yuk. Guys, mohon kita masuk. Assalamualaikum. Nah, guys, ini adalah dengan Ibu Erni. Bisnisnya adalah brandnya dengan Saza. Ini adalah bisnis Cireng dan kita lihat apa aja yang ada di sini, nanti kepoin aja ya. Bu Erni, kita minta waktunya Bu Erni ya. Oke, nanti kita kepoin aja, nanti lo tonton aja semua dari tampilan video kita pebisnis Saza dengan Ibu Erni. Oke, sampai ketemu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pebisnis. Jumpa lagi di channel YouTube kami, Celoteh Bisnis. Guys, sebelum kita mulai jangan lupa lo like, subscribe, dan ingat lonceng kanannya lo klik ya. Karena kenapa? Ketika lo klik loncengnya, berarti otomatis lo akan mendapatkan informasi yang terupdate dan terhits tentang para pebisnis. Oke, hari ini seperti biasa kami dari tim Celoteh Bisnis berputar-putar mencari seorang pebisnis. Nah, hari ini kebetulan kita sudah ada pebisnis di depan saya. Ini adalah seorang pebisnis. Nah, pebisnis apa ya? Nah, jadi teman-teman bisa lihat dari penampilan beliau, ini pebisnis apa? Kita kenal saja langsung dan nanti akan kita korek-korek apa yang dilakukan oleh pebisnis ini. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Bu? Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat ya. Ya. Bu, thank you ya Bu udah dikasih waktu untuk interview Ibu ya, untuk banyak belajar hari ini. Ya. Oke, guys, hari ini seperti biasa karena ini memang masih COVID ya, pandemi ya. Kita tetap pakai face shield ya, saya pakai dan Ibu Ani juga pakai. Jadi buat teman-teman kita tetap jaga social distancing, kita juga jaga kesehatan karena kenapa? Kesehatan nomor satu, setuju Bu ya? Ya, setuju banget. Ya. Nah, Bu Erni, sekarang kita mau tanya dan mungkin teman-teman audiens juga mau tanya. Ibu sebelum berbisnis, sebelum kita ngomong bisnis, Ibu itu backgroundnya apa ya sebetulnya? Oke. Salam kenal, saya Ibu Erni Rahman, kali ini owner Saza Food. Owner dari Saza Food. Saza Food, oke. Sebelumnya saya adalah guru TK, Mas. Ibu guru TK. Guru TK. Okay. Dan sampai sekarang, alhamdulillah, saya menjaga amanah kedua orang tua saya untuk tetap menjadi guru TK walaupun sudah jualan cireng. Walaupun jadi pengusaha cireng, tapi Ibu tetap melakukan tadi ngajar TK. Betul, iya. Karena memang menjadi guru itu adalah bagian dari hobi saya ya Mas ya. Hobinya orang ngajar. Jadi gimana ya? Jadi nggak memang dunia saya tidak bisa dilepaskan dengan satu sisi itu. Saya suka banget sama anak-anak. Wow. Berarti Ibu otomatis sudah ngajar berapa tahun? 24 tahun. Guys, jadi Bu Erni ini sekaligus sekarang jadi pebisnis, ternyata dia udah 24 tahun menjadi guru TK Ibu ya. Jadi dan sekarang kepala sekolah. Guys, jadi ternyata di samping saya ini adalah pebisnis yang juga kepala sekolah. Sekolah TK ya Bu ya? Iya betul, TK Darussalam. TK Darussalam Bu. Nah, Bu Erni sekarang gini, Ibu udah 24 tahun nih jadi guru TK. Terus kok Ibu bisa-bisanya Ibu berhijrah atau mungkin menambah bisnis ya menjadi pebisnis itu? Ceritain dong Bu, motivasinya apa ya? Oke, betul. Kita tahu bahwa menjadi guru TK itu adalah ibadah. Artinya bahwa kita tidak bisa mencari lebih hanya dengan menjadi guru TK. Jadi guru TK ya guru TK. Ya berapa sih gitu kan sebagai guru TK. Nah, di sininya muncul kita tentunya semua pengen naik tingkat ya, pengen hidup lebih baik. Betul, setuju. Jadi terutama saya berada di lingkungan yang notabene banyak anak-anak putus sekolah setelah SMA, jadi dia tidak melanjutkan. Jadi saya berpikir apa yang bisa saya lakukan biar anak-anak itu produktif. Nah, apa yang bisa saya lakukan biar hidup saya ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi timbullah satu niatan, ya saya bilang ini adalah sebuah niat, karena memang diawali dengan niat inilah saya membuka usaha ini, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Setuju, guys. Nah, udah dari awalnya sudah dapat quote yang keren ya dari Bu Erni. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain ya Bu ya. Jadi, keren guys. ukuran sukses itu menurut saya ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan itu adalah ukuran sukses seorang Bu Erni. Betul. Kalau Bu Erni punya banyak manfaat sebanyak-banyaknya, itulah sukses buat Ibu. Apalagi orangnya sudah sukses juga gitu kan. Maksudnya orang yang kita ajak gitu kan, itu udah
senang luar biasa. Mas. Ya betul. Saya setuju. Jadi orang yang ibu ajak, yang ibu tadinya mungkin bekerjakan jadi karyawan, tapi dia sekarang juga punya bisnis juga sama ibu. Nah ya, maksudnya itu ukuran sukses kita adalah ya seperti yang tadi saya bilang, gimana kita bisa memberikan nilai manfaat kepada orang lain. Yes. Gitu. Dan melihat orang itu berhasil juga. Ya, orang lain itu berhasil juga. Oke, guys, keren loh guys. Jadi quote-nya Bu Erni ini udah kita jadiin tagline yang nomor 1 ya. Jadi artinya ketika teman-teman mau bisnis ya tadi seperti Bu Erni, karena menurut Bu Erni sukses adalah bermanfaat sebanyak-banyaknya buat orang lain dan melihat orang lain itu berhasil itu luar biasa sekali. Waktu kepuasan ibu tadi Bu ya. Betul. Oke. Bu Erni sekarang gini. Ini ibu berarti jalanin bisnis. Nah, bisnis ini apa nama tadi Bu? Bisnisnya apa namanya, terus kemudian produknya apa? Oke. Bisnis saya kan di bidang kuliner, Mas. Di bidang kuliner. Kenapa saya memilih ini kuliner? Karena saya pikir kuliner itu sepanjang masa ya. Oh, setuju. Ya, jadi setuju. Bisnis yang memang apalagi untuk sekarang, untuk saat ini tuh benar-benar bisnis kuliner itu udah banyak banget, tetapi walaupun banyak tapi orang itu nggak sulit gitu loh untuk memilih mana gitu kan ya, betul. Jadi mudah menurut saya gitu kan. Di bisnis kuliner ini saya memilih cireng, Mas. Ini cireng namanya. Ini nama cireng. Mas. Oh iya. Cireng ini adalah cireng crispy. Namanya cireng crispy. Namanya cireng crispy. Oke. Apa tuh Bu kelebihannya? Kok nama cireng crispy? Jadi kalau menurut saya nih ya Pak yang jual, yang buat. Jadi ya itu saya sampaikan nih tagline-nya cireng crispy nih Mas. Kalau makan cireng crispy ini lembut di dalam, crispy di luar. Lembut di dalam, crispy di luar. Oke. 1 kali gigit lepas di mulut, 2 kali gigit jatuh cinta. Wah, 1 kali gigit lepas di mulut, 2 kali gigit jatuh cinta. Nah, buat para teman-teman yang masih jomblo silakan makan cireng. Jadi ini cireng ini adalah pertama kali produk yang kita buat itu cireng. Pertama kali produk, jadi ibu bisnis pertama kali adalah cireng? Iya, cireng. Pertama kali ya? Pertama cireng. Nah, setelah itu muncullah produk-produk pendamping lain, Mas. Oh, ada varian-varian lain? Ada varian-varian lain. Jadi ini adalah bentuk dari varian cireng. Ini cireng kuah. Oh, cireng kuah. Ini cireng keju. Keju. Oh, ini keju. Ya, itu yang original sama dengan saya. Ini ada 7 varian produk cireng turunannya. 7 varian. Apa aja tuh, Bu? Cireng crispy original. Crispy original. Cireng crispy ubi ungu. Crispy ubi ungu. Cireng keju. Keju. Ya, terus cireng vegetable. Cireng vegetable, ya, oke. Empek-empek cireng. Empek-empek cireng. Cireng kuah. Cireng kuah. Nah, sekarang tambah lagi cireng ayam nih. Oh. Cireng ayam ekstra pedas. Guys, ini cireng si ayam ekstra pedas ya. Itu turunan cirengnya. Oh, ini turunan dari cirengnya ya. Jadi memang pertama kali saya buat itu Mas adalah produknya adalah cireng. Oke, kenapa sih ibu ngambilnya cireng gitu? Kalau kuliner kan makanan banyak gitu kan. Emang ibu apa? Ibu tahu memang pengetahuan produknya atau gimana sih kok bersama ke cireng? Cireng itu bahan bakunya sangat mudah ya Mas. Karena ibu ngeliat bahan bakunya sangat mudah. Bahan bakunya sangat mudah. Jadi cireng itu hanya dari tepung tapioka. Hanya tepung tapioka. Itu bahan utamanya itu hanya tepung tapioka. Jadi bahan utamanya tepung tapioka ditambah bumbu-bumbu yang lain seperti daun bawang, garam, bawang putih gitu kan. Jadi simple. Dan kebetulan cireng ini kan makanan sejak dulu ya, makanan khas Jawa Barat. Yes, setuju. Jawa Barat dan saya sendiri suka makan cireng. Dan emang ibu berarti awalnya memang penyuka cireng berarti? Iya, betul. Makanya ibu jadikan udah suka, tapi sekarang aja lah udah hobi suka, jadiin uang aja sekalian gitu kali ya. Nah, sekarang gini Bu Erni. Ibu tadi bilang ada banyak varian dari cireng. Nah, pertanyaan saya begini. Ibu jalanin bisnis cireng udah berapa lama? Mulai 2013 ya, November. 2013 November berarti sekarang udah 7 tahun kurang. Mau 7 tahun berarti ya? Dikit lagi happy anniversary gitu. Sebetulnya kalau pertama kalinya banget memulai itu kita nggak tahu ya di tanggal berapa gitu kan. Cuman saya ambil di November itu ketika saya beranikan buka satu rumah produksi, Mas. Oh, itu ibu di awal buka rumah produksi? Ya, rumah produksi tapi saya masih sewa sifatnya. Oke. Nah, jadi
karena saya ingat betul ketika saya memutuskan untuk sewa satu rumah itu di November 2013. Oh, ibu sewanya di November ya? Ya, jadi saya lupa, jadi saya saya buat patokan itu. Kapan dimulai? Seingat saya di November 2013. Karena sewanya pas November. Iya, betul. Nah, Bu, pertanyaan saya begini loh, Bu Erni. Bu Erni ini kan baru mulai 2003 November. Kok Ibu berani-beraninya, Ibu belum tahu apakah itu pangsanya akan laku. Biasanya kan kalau orang bisnis fokusnya ya untung rugi gitu ya, kan. Nah, betul, ya. kenapa Ibu berani? Terus kemudian Ibu modalnya berapa waktu itu? Sebetulnya kalau kita memulai bisnis itu, Mas, bisnis itu kan tidak identik dengan hanya jualan. Di sana diperlukan sebuah keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat itu salah satunya adalah jatuhnya ke Cireng. Jatuhnya ke Cireng itu kan berarti sebuah keputusan. Terus juga mencari sumber daya. Ya, terus juga membangun budaya kerja, membangun ekosistem, ya kan? Dan itu harus menjadi tolak ukur kita dalam memulai bisnis. Jadi, at least bisnis itu bukan jualan. Bukan hanya jualan doang gitu ya. Gitu kan? Tapi ada banyak yang lain. Ada banyak yang lain. Jadi, yang udah dikatakan bisnis, ini menjadi bisnis, ini menjadi sesuatu hal yang memang sudah termanage dengan baik, gitu kan. Nah, kenapa tadi pertanyaannya kenapa Ibu baru mulai tapi Ibu udah berani sewa tempat gitu? Artinya kan bener. Itu hal yang luar biasa, beresiko gitu. Iya. Sebetulnya ini saya memulai ini, saya kan guru TK, Mas. Saya guru TK. Kebetulan saya jualan cireng, saat itu masih saya jualan cireng. Nah, ketika saya kalau misalnya rapat-rapat sekolah gitu, Mas, kadang saya suka bawa cireng buat sampel, Jadi, ketika saya memutuskan jatuh pilihan saya ini ke cireng itu juga proses, Mas. Artinya tidak serta-merta, ini nih cireng ini akan jadi bisnis luar biasa. Ada prosesnya berarti? Ada prosesnya, proses pengenalan produk. Yaitu, jadi saya mengenalkan produk ini door to door. Di acara event-event misalnya seminar sekolah TK, saya buka bazar di depan. Belum saya branding mereknya, saya jualan cireng. Belum ada brandnya. Terus saya mulai perkenalkan, ini loh cirengnya ini enak banget gitu kan. Prosesnya panjang, tidak semua orang langsung jatuh cinta kan sama cireng, atau enggak tidak semua orang langsung beli cireng itu. Berapa lama waktu itu kalau boleh tahu Bu prosesnya itu yang Ibu tahu? Kayaknya antar Maret sampai November lah ya. Ketika saya November itu kan saya baru mulai. Antara Maret sampai November itu saya baru pengenalan produk itu. Nah, dan akhirnya ternyata di November itulah, di saat November itulah saya dapat order luar biasa. Saat itu saya ada distributor ya, agen besar saya yang berani membeli produk saya itu 1000 pack. Wow, 1000 pack per hari. Nah di situ saya baru melihat, ternyata ini peluang bisnis. Jadi itu yang membuat ternyata ini peluang bisnis. Dan disinilah saya, mungkin karena doa saya tadi pengen sebanyak-banyaknya orang bisa bekerja. Jadi ketika dapat orderan 1000 bungkus itu, motivasi yang luar biasa buat saya untuk merekrut karyawan. Jadi saya mulai merekrut karyawan. Itu dari November berarti udah mulai, Bu? Mulai merekrut karyawan. Bahkan sebetulnya sebelum November juga ada beberapa yang bantu saya. Tapi ketika orderan benar-benar mencuat itu, yang saya sewa rumah itu ya, satu rumah itu memang itu orderan lagi naik. Nah, akhirnya saya ambil 4 karyawan, 10 karyawan. Terus dan saya juga infokan di BBM waktu itu. BBM, benar. Dan alhamdulillah dari 2-4 karyawan itu sekarang subhanallah, ini yang membuat saya selalu kepengen bertahan. Mudah-mudahan usaha ini berjalan dengan baik ya, dengan lancar gitu. Karyawan saja pun itu sudah ada sebanyak 141 karyawan. Wow, 140 karyawan, Bu? 140 karyawan. Sampai dengan sekarang? Guys, ya, lihat ya, seorang pebisnis Bu Erni ya. Dia memulai dari tahun 2003 ya, November. 2013, maaf, 2013. Baru 7 tahun loh November. Tapi beliau sekarang sudah bisa memberikan, ya paling tidak tadi ya, memberikan kehidupan secara finansial kepada 140 orang, Ibu ya. Luar biasa. Ini yang menurut Ibu bilang tadi
menjadi pebisnis itu bermanfaat sebanyak-banyaknya buat orang lain. Itu Ibu ya. Itu motivasi Ibu itu berarti. Motivasi dan itu niat awal. Oke, guys. Nah, jadi ingat ya. Jadi ketika bisnis, Bu Erni ini punya mindset yang luar biasa, karena mindsetnya ini bukan hanya is about money buat dirinya sendiri, bukan soal uang buat dirinya sendiri, tapi dia memang tadi ingin bermanfaat buat banyak orang. Itu yang bisa menjadikan bisnis Ibu seperti sekarang ya. Iya, betul. Jadi saya merasa ini adalah doa orang-orang juga. Doa orang-orang yang ada Ibu kerjakan sampai sekarang. Jadi saya yakin, jadi kalau dikatakan sukses ya, kesuksesan ini adalah berkat semuanya, berkat orang tua saya, terutama doa orang tua, berkat keluarga, berkat ratusan karyawan tadi. Saya pikir ini adalah sebuah berkah dari sebuah niatan itu. Makanya ketika kita starting bisnis itu, niatnya harus lurus. Jadi kalau mulai berbisnis awal, niatnya harus lurus. Gitu. Dan niatnya tadi Ibu bilang? Ya, karena saya pernah menemukan suatu quote gitu, bahwa niat itu adalah 50% kesuksesan kita. Niat adalah 50% kesuksesan kita. Betul. Oh, oke. Gimana tuh ceritanya? Jadi ketika kita sudah niat, niatnya mau itu, berarti kita sudah jelas tujuannya kita kemana. Ya. Jadi niat aja udah 50% nih menuju suksesnya. Apalagi kalau dilaksanakan ya dengan baik-baik gitu, dengan beberapa kerja keras. Ya kan, jujur, kerja keras, jujur gitu kan, senantiasa bersyukur. Nah, itu pasti 100% menuju sukses gitu kan. Pasti akan berhasil ya, ya, sukses betul, Bu ya. Ya. Karena memang karena juga Ibu Muslim, saya juga Muslim, berarti innamal a'malu binniyah Bu ya. Nah, betul. Segala sesuatu dari niat itu. Kalau dari niat 50% Bu ya. Iya, betul. Guys, jadi teman-teman yang saat ini berbisnis dan merasa mungkin bisnisnya sekarang mungkin lagi redup-redup gitu ya, kayak lampu lagi redup gitu ya, teman-teman coba dilihat lagi, perbaharui lagi niatnya, apakah buat bantu orang atau memang buat memperkaya diri sendiri Bu ya. Tapi nggak sekedar niat Mas, jangan begini juga. Saya udah niat nih, nggak ada kerja sama aja Bu. Niatnya 50% udah sukses ya. Itu hanya 50% ya Bu ya. Dan tadi harus tambah kerja keras, guys, kejujuran. Betul, bangun tim yang solid. Ciptain ekosistem tadi Bu bilang. Tadi ya, ekosistem yang kinerja budaya, kinerja yang bagus. Insya Allah ditambah paling yang harus kita lakukan itu adalah sabar, ikhlas, bersyukur ya. Sabar, ikhlas, dan bersyukur. Waduh, itu berat banget. Berat banget ya. Saya juga belum bisa tuh. Tapi ini keren Bu, keren. Jadi Bu Erni ini keren. Jadi buat teman pebisnis ya, dapat lagi ilmu-ilmu daging tentang mindset pebisnis ya, yang ini memang berbeda daripada yang lainnya. Jadi Bu Erni ini begitu semuanya serba di-prepare, semua serba dipersiapkan, semua serba diniatin yang berawalnya. Jadi jadilah seperti sekarang Saza. Nah sekarang saya mau tanya, ini namanya tadi apa Bu? Saza. Nah Ibu namanya itu filosofinya apa ya? Saza itu adalah singkatan kedua anak saya Mas. Safa, Zaki. Safa dan Zaki. Oh, laki perempuan Bu ya? Betul. Safa dan Zaki. Sebenarnya lahirnya laki-laki dulu, Zaki dulu. Nah, Zaki sama Safa. Cuman waktu saya daftarin merek itu, awalnya kan mau Zafa Mas. Ternyata Zafa sudah ada, brand Zafa. Jadi posnya saya balik jadi Saja. Saja itu Safa Zaki, kalau dalam bahasa Arabnya kalau saya lembut harum. Wow, Saza itu dalam bahasa Arabnya lembut harum. Lembut harum kalau nggak salah, soft ya kalau nggak. Berarti cocok sama cirengnya Bu. Cocok kita aja guys. Iya, nanti lagi ya. Oke, nah sekarang berarti namanya dari nama anak itu supaya menguatkan juga Bu ya. Betul. Motivasi Ibu juga berarti ya. Iya. Betul ya Bu ya. Betul. Karena biasanya kalau udah sama anak kayaknya wah pokoknya kita lakukan yang terbaik buat anak. Setuju Bu ya? Oke. Nah Bu, Saza ini kan udah kurang lebih 13 tahun ya Bu ya? 7 tahun, kok kenapa saya lupa 13 tahun mulu? Itu tanggal lahir saya guys, tanggal 13, oh salah ya? Nggak penting ya. Oke, jadi 7 tahun. Nah sekarang Bu Erni, sekarang tanya gini, Ibu soalnya variannya kalau boleh tahu, ini variannya selain tadi kan ada ya, udah Ibu sebutin ada 7. Kalau saya lihat di sini variannya kan banyak banget Ibu. Iya, betul. Nah pertanyaan saya begini, mungkin nggak usah disebutkan semua ya Bu Erni ya, tapi harga dari masing-masing makanan ini yang paling terendah sampai tertinggi itu berapa? Antara berapa ke berapa sih range-nya? Kita itu range-nya produk yang dijual di Saja ya. Itu di antara di 10.000 itu harga reseller. 10.000 harga reseller. Kalau end user itu biasanya kalau cireng itu di angka 15.000 lah ya. Ya, itu paling mahalnya produk yang saya jual itu adalah kebab premium. Kebab premium itu 35.000.
satu packnya. Satu packnya, jadi dari 10 lager reseller sampai dengan 30.000 Bu ya? Enggak, kalau maksud saya produk-produk yang lainnya. Oh, kalau cireng itu di antara range-nya 10 sampai 15. 10 sampai 15. Tapi yang lain paling termahal 30.000 aja. Kalau yang lain produk yang dijual di Saja itu paling mahal itu di 35.000, itu kebab, bukan cireng. Bukan ya. Tapi artinya semua produk yang Ibu jual di sini rentang harganya range dari 10 sampai 35.000 Ibu ya. Paling mahal. Paling mahal. Nanti teman-teman bisa lihat. Oke, nah sekarang mau lihatnya di mana? Nah, sekarang kita tanya. Saja ini sudah ada di akun Instagram, sudah ada Bu? Ada. Apa akun Instagram Bu? Saja Food ID ya. Saja Food ID, guys, nanti kita tulis ada di caption, nanti ketika ditayangkan video ini ada, jadi teman-teman silakan saja kepoin Saja itu seperti apa, barang-barangnya, makanannya seperti apa yang lagi hits, ada semua di sana. Nah, Bu Erni, nah Saja ini, Ibu kan tadi main di Instagram juga. Sekarang kalau boleh tahu penjualan Ibu selama ini, itu menggunakan masih dari mulut ke mulut marketingnya atau memang udah pakai online atau gimana Bu? Bisa jelasin Bu? Nah, ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada marketing Saja ya. Oh, kenapa? Karena Saja itu besar karena berkat reseller dan agen-agen saya. Jadi secara khusus Saja itu tidak ada website sendiri sebetulnya Mas. Oh, nggak ada website sendiri. Saya persilakan kepada para agen dan reseller saja membuat, untuk membuat. Karena kalau saya juga buat, pabrik bersaing dong sama agen-agen. Iya sama. Kasihan. Jadi nanti malah mereka larinya kepada pabrik semua gitu kan. Jadi saya aja di Instagram itu hanya informasi produk. Hanya informasi produk. Hanya informasi produk. Jadi nomor admin itu, nomor admin yang di Saja Food ID itu di Instagram itu, nanti ketika saya bilang ini orang mana, orang Semarang, berarti saya cari agen Semarang siapa. Oh, langsung diarahkan ke sana. Langsung diarahkan ke sana. Kecuali yang memang terjangkau ya, si Jabodetabek gitu, itu masih bisa, tapi dengan catatan itu ada minimal order tadi yang saya bilang. Oh, nah sekarang saya mau tanya nih Bu, minimal order nih. Ibu tadi bilang semua ini berkat salah satunya adalah berkat marketing, berkat reseller juga, semua tim Ibu ya. Pertanyaan saya begini, sampai sekarang udah ada berapa reseller Bu, kalau boleh tahu? Aduh, banyak banget ya. Reseller dari seluruh Indonesia? Ya, Indonesia ada Bu ya? Iya betul. Saya nggak tahu ya kalau seluruh Indonesia, tapi memang ini banyak banget. Di atas 100 Bu? Ya, untuk agen sendiri, yang dikatakan agen itu adalah reseller saja yang mampu dia beli produk saja itu per hari itu di angka 300 pack. 300 pack itu namanya agen? Agen. Otomatis dia dapat harga berbeda juga Bu? Harga berbeda ya. Nah setelahnya itu adalah reseller. Dari agen di bawahnya reseller? Reseller itu minimal ordernya itu ada 25 pack. Kalau reseller 25 pack? Dengan harga reseller. Dan kami di sini tidak jual harga ecer. Oh. Ada, kalaupun ada paling tetangga-tetangga dekat. Oh, tetangga dekat yang ada di sini ya Bu ya? Ada di sini gitu. Jadi artinya sebisa mungkin kalau memang dia jauh dari pabrik, saya arahkan dia ke agen terdekat atau reseller terdekat. Oh, luar biasa. Guys, ini keren ya guys ya. Jadi Bu Erni ini benar-benar ingin mensejahterakan juga para distributor, para agen dan reseller ya Bu ya. Betul. Jadi nggak mau semua diambil sendiri Bu ya? Ya karena kita juga repot. Oh iya. karena kita juga repot. Udah produksi juga Bu ya? Kita kepengennya fokus kepada produksi gitu kan. Paling kita iklan-iklan produk baru gitu kan. Di Ibu ya, di Instagram tadi ya Bu ya? Ya betul, di Instagram di kita. Terus kita juga kasih story tentang apa sih kelebihannya produk ini gitu. Paling itu aja. Artinya membantu orang-orang tuh tahu, oh berarti ini emang bagus nih Mbak. Orang langsung nyari reseller gitu biar ingin Ibu ya. Kalau memang terjangkau di sekitar pabrik, mereka bisa langsung datang gitu ya. Sini. Kalaupun tidak, kami arahkan ke agen terdekat, itu aja. Oke. Nah Bu, sekarang pertanyaan saya gitu. Berarti semua orang yang orang bisa menjadi agent sama reseller dari Saja ini Bu ya? Boleh? Sebetulnya boleh. Nggak ada batasan gitu? Misalkan batasan, di kota ini udah ada 2 orang, nggak boleh lagi, nggak Bu? Semua bisa? Sebenarnya gini, karena tingkat lumayan sulit sih Pak, kalau saya mengkotak-kotakan itu ya. Oke. Kadang, karena agen juga bergantian, aktif tidaknya. Ya, dan kita kemampuan produksi dengan 140 karyawan juga kan banyak ya Mas ya barang. Jadi memang ada satu dalam hati kita ya, barang masih ada nih, ya kan ibaratnya, nggak mungkin kita tolak agen gitu kan. Sementara agen yang sudah ada itu
sudah tidak, karena ada orang saatnya malas jualan, agak pasif jadinya Bu, ada ya? pasif Oke, gitu iya, kan. iya, Jadi iya. saya terbuka saja. Siapa Oke. yang mau jadi agen, dengan catatan dia mampu order 300 pack per hari. Jadi Itu untuk agen ya, Bu, ya? Itu untuk agen. Jadi Sehari artinya, itu, Bu, ya, 300 sehari. Dan pack, memang ya? ada yang seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi mereka apa ya, memantaskan diri, artinya maksudnya ya sebagai agen. Tapi di perjalanannya sih Pak, di perjalanannya gitu ya, namanya juga penjualan pasang surut. Yes. Ya, jadi kita memang ada kebijakan-kebijakan tertentu untuk agen. Itu manajemen saja aja manajemen nanti ya, kebijakan lah Bu, ya. Betul. Tapi kalau reseller itu memang 25 pack ya. sehari, itu memang udah jadi reseller. 25 pack per kali order, tapi kalaupun dia per kali besok order. tidak order lagi nggak masalah. Iya. Oke. Guys, jadi artinya kenapa saya tanya, jadi ini bisa juga satu peluang buat teman-teman ketika mungkin teman-teman ingin mencoba berbisnis mungkin bisa dengan salah satu dengan Saza. Enak cirengnya, saya udah nyobain tadi. Kita udah coba tim kita tadi. Nah sekarang Bu Erni gini. Ibu tadi kan punya 140 karyawan Ibu ya, betul Ibu ya. Ada berapa pabrik Bu saat ini Ibu punya ya? Kita ada dua pabrik. tempat produksi. Di mana tuh Bu ya? Yang satu di Pondok Petir. Satu Pondok Petir. Yang satu di sini. Satu ini yang dekat rumah saya. Di ini Bu, apa namanya? Di Jalan Haji Nadin. Jalan Haji Nadin ya. Di Bojong Sari Bu. Di Bojong Sari. Bojong Sari ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya gini Bu. Ibu sudah punya 2 pabrik. Saya tahu 6 bulan ini kan pandemi Bu ya. Nah, saya mau tahu sebelum pandemi itu Ibu punya omset tuh berapa packs ya? Terus kemudian pas pandemi mungkin bisa cerita ya seperti itu. Ini menarik nih Mas ya, cerita pandemi ini luar biasa, makanya saya bilang sama teman-teman UMKM. UMKM ini luar biasa. Dia salah satu yang bisa memulihkan ekonomi. Yes, setuju. Ya kan, karena yang sekarang masih bertahan itu adalah UMKM. Jadi teman-teman UMKM itu kontribusinya menurut saya terhadap perekonomian itu luar biasa. UMKM. Jadi gini, sebelum pandemi ya kita tuh produksi, saya bicara cireng aja ya Mas, tidak ada yang lain karena memang kita branding pertamanya adalah cireng. Itu kita di antara 2.000 sampai 3.000 pack per hari. 2.000 sampai 3.000 pack sehari. Bukan pieces ya. Satu pack itu ada 20 pieces. Oke. Banyak ya. Hitung sendiri Pak kalkulator. Oke. Nah, itu di sebelum pandemi. Nah, luar biasanya, nih saya bukan berarti saya bilang ini berkah. bukan. Jadi ini yang menarik ya, saya pengen cerita. Jadi pas PSBB pertama kali diberlakukan, orang masih stay at home. Betul. Ya kan, kalau pertama kali mah pada masih disiplin gitu ya. Iya lah, masih di rumah ya, masih di rumah gitu kan, nggak ada jualan bakso lewat, betul nggak ada. Jadi luar biasa, justru permintaan kita itu naik hampir 300%. Wow, 300%? Betul, pada saat itu. Pada saat pandemi 300%? 300%. Karena saya berpikir bahwa orang mulai beralih profesi Mas. Oke. Ya ketika orang banyak, sekarang nih mereka cerdas baca peluang menurut saya. Jadi dari situlah salah satu bisnis juga kuncinya adalah cerdas baca peluang. Cerdas baca peluang. Di saat ini nggak harus buat kita jadi down. Ya. Jadi ketika ini bermasalah, kita ada solusi lain kan. Ya, solusi lain seperti apa? Jadi makanya banyak sekali teman-teman saya yang beralih profesi, yang tiba-tiba jadi jualan frozen food. Ya, karena memang mungkin nyetok di rumah, dia nggak mau, dia nggak mau keluar. Jadi banyak ada agen saya yang biasanya order cuman 100, tiba-tiba 500 pack, gitu kan. Karena buat dia sendiri buat stok di rumah. Buat stok di rumah, terus juga mungkin ajak-ajak tetangganya juga. Oke. Bu Erni, tadi kan Bu Erni bilang bahwa pada saat pandemi ternyata omset justru bertambah sampai 300% ya Bu ya. Betul. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Tadi Ibu udah sampaikan alasannya ya Bu ya, karena memang tadi banyak mungkin reseller Ibu yang biasanya 100 jadi 500 gitu ya. Betul. Nah, terus kan PSBB pandemi ini kan beda-beda, pandemi ada 2 kali nih Bu PSBB. Nah, kemudian pada saat Ibu melonjak menjadi 300% itu apa Ibu pikirkan waktu itu? Jadi itu kan di sekitar, kalau tidak salah, di antara April sampai dengan Juni ya. April sampai Juni. Jadi yang saya paling jaga betul
adalah protokoler kesehatan produksi di pabrik. Bagaimana tuh waktu itu, Bu? Ya, pabrik kan ada banyak orang gitu. Iya betul ya. Pertama, otomatis yang biasanya satu shift itu adalah 40, misalnya 40 orang, kita buat jadi 30 orang. Kita jaraknya juga kan per 2 meter. Kita cek suhu setiap produksi, kita cek suhu, tidak boleh melanggar SOP, semua harus pakai sarung tangan untuk yang packing gitu. Terus pakai masker, selalu mencuci tangan. Itu yang saya wanti-wanti. Karena khawatirnya andai ada satu orang saja. Impact yang lain. Iya betul. Andai satu orang saja, mudah-mudahan kita selalu terjaga gitu ya. Amin. Terus jam 9 karyawan pada jemur gitu, saya minta tolong jemur di luar ya. Terus kadang juga saya kasih ada nutrisi tambahan, kadang minum jahe anget. Supaya memperkuat imun ya Bu ya. Terus pakai itu yang saya lakukan ya di kondisi itu adalah hanya pengen mempertahankan bahwa karena kita nggak tahu ya itu bisa kena sama siapapun. Betul. Dan kalaupun itu kena sama nauzubillah kan salah satu misalnya gitu di antara kita, otomatis kita sementara udah produksi. Jadi yang betul-betul saya jaga saat itu. Iya, luar biasa tuh. Ya betul, luar biasa. Karena memang itu yang masih bisa dipertahankan kan, sektor ekonomi yang masih bisa diperbolehkan untuk produksi ya, untuk produksi gitu. Jadi saya mencoba memanfaatkan kondisi itu ya dengan senantiasa produksi sesuai dengan protokol kesehatan. Itu yang saya terapkan. Kebetulan saya juga dijaga dipantau sama dokter dari kita juga ada pos UKK namanya. Ada pos juga. UKK itu usaha kesehatan tenaga kerja. Nah, di Saja itu jadi ada dokternya. Jadi kita dipantau. Itu pada saat PSBB awal. Ya, karena memang luar biasa yang saya bilang ya 300% gitu kan. Karena mungkin ini adalah makanan, orang banyak nyetok. Nah, itu adalah PSBB awal. PSBB pertama. Nah, setelah PSBB awal sekarang masuk era new normal. Betul, new normal. Era new normal, orang udah mulai berani keluar. Benar, udah mulai ke kafe-kafe ya. Mungkin ini udah memang rezekinya resto udah buka kembali ya. Betul. Alhamdulillah pada saat new normal itu kita tidak merugi tapi balik ke awal lagi. Balik ke awal yang tadi. Itu yang 2000 produksi, 2000 bungkus lagi gitu kan ya. Jadi nggak ada penurunan tuh ya? Nggak ada alhamdulillah. Wow guys, ini keren loh. Jadi bisnis UMKM Cireng dari Zaza ini. Saza ini luar biasa ya. Artinya Masya Allah, dikala orang pada turun ya, ini sempat naik tapi nggak turun, tetap stabil lagi, luar biasa. Karena mungkin itulah kenapa, karena Saja tidak hanya cireng. Jadi ada produk pendamping. Apa aja tuh Bu produk pendampingnya Bu Saja? Ada cilok. Ada cilok. Iya, ada pisang luber. Ada pisang? Ada pisang luber namanya. Pisang luber, berarti pas dimakan luber coklatnya. Terus apa lagi? Cilok, ada kebab, ada keripik. Ada keripik. Iya betul, ada keripik, ada bakso Malang, ada somai, ada dimsum. Dan semua frozen food? Ada yang frozen food, ada juga yang disuruh kayak keripik kan nggak frozen. I see. Ya, jadi ada sekitar lebih dari 40 produk di luar Cireng. Produk pendamping. Ini yang saya mau sampaikan Mas. Jadi Saja juga kita ada program Bela beli produk teman. Bela beli produk teman apa tuh Bu Erni? Ya, jadi kan banyak di antara kita teman-teman yang hanya bisa produksi. I see. Tapi dia marketingnya misalnya dia tidak bisa marketing. Dia bisa buat aja. Tapi nggak bisa jualin gimana gitu ya. Karena satu hal yang harus kita ingat, makanya kenapa saya bilang saya termasuk orang yang tidak takut untuk beli contek. Iya. Kenapa tuh Bu? Kenapa Ibu tak tahu contek? Semua orang bisa buat, tapi semua orang bisa jual belum tentu. Semua orang bisa buat produk yang sama, tapi belum tentu bisa jualnya gitu. Betul. Jadi itu yang gue pegang. Nah, disinilah ditambah dengan rezeki Allah kan nggak akan ketukar ya Mas ya. Setuju. Nggak masalah amat Ibu. Iya, nggak akan ketukar. Jadi justru hal itu juga saya membuka peluang kepada teman-teman lain yang ingin jual produk, tapi dia tidak punya market, tapi dia produknya enak. Saya branding mereknya dengan Saja Food.
Oh, jadi Bu kolaborasi gitu ya? Kolaborasi. Wah, jadi Bu membantu orang yang tadi bisa membuat tapi nggak bisa ngejual Nggak bisa tadi. ngejual, ya. Maka tadi bilang beli barang, Beli produk beli, Bella, beli dan jual kembali produk teman. Oh, dan jual kembali produk teman. Nah, keren guys. jadi tapi dengan catatan memang harus dengan persyaratan saja ya. Oh, dengan persyaratan. Jadi ada syarat-syarat ketentuan lah Bu ya. Nggak semua Ibu ya bisa artinya ini. Kan apalagi saja itu kan termasuk yang sudah mempunyai piagam bintang keamanan pangan. Wow, dari Bepom Jabar. Jadi Bepom. Wow, Ya. keren. Selamat guys. Keren. Jadi ini ditinjau banget ya produknya gitu. Jangan sampai nanti jadi ketika produk teman ada yang di branding dengan saja, berarti kan namanya sudah saja dong. Betul, standarnya harus sama gitu Bu ya. Standarnya harus sama. Jadi Ibu benar-benar harus ada tadi ya syarat dan segala macam. Mereka ngikutin itu Bu ya. Iya. Betul, tetap ada persyaratannya gitu. Jadi seperti itu Mas Adi. Jadi pada saat mungkin itu salah satu juga yang membuat kita bertahan karena tidak cuma cireng yang kita jual. Karena ada 40 varian. Ya, jadi ketika orang sekarang cireng udah bosen ya, mereka beralih ada ke cilok, ada yang lain gitu. Jadi ketika orang ternyata pas begitu masuk ke outlet saja, ternyata ada keripik juga, ternyata ada dimsum juga, ternyata ada yang ada mie ayam juga. Jadi artinya mungkin saya pikir hal itulah yang membuat kita stabil. Kita stabil guys, ini keren ya. Jadi buat teman-teman juga ya para pebisnis, tadi kita juga udah masuk ke sini lihat, wah variannya banyak banget guys. Jadi ibaratnya one stop shopping, ke sini udah kayak semuanya ada, kayaknya mau beli semua. Iya. Nah sekarang Bu Eri gini, pertanyaan selanjutnya, Ibu gimana support dari keluarga Bu terhadap bisnis ini dari awal sampai sekarang? Saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa buat keluarga karena ini muncul awalnya memang dari keluarga besar. Jadi saya dibantu oleh adik-adik, adik ipar, kakak, dua orang tua tentunya. Jadi sampai saat ini makanya tim inti itu adalah kebanyakan keluarga. Ini bukan nepotisme ya, KKN karena kita kan berawal dari titik nol gitu kan. Jadi memang saya support dari keluarga luar biasa. Jadi benar-benar ini dari awal memang dari keluarga ya. Jadi support keluarga luar biasa. Jadi tentunya ini aja menjadi salah satu kunci keberhasilan dan kesuksesan saja. Jadi doa orang tua ya terutama. Doa keluarga besar. Dan Ibu yakin ya dua orang tua itu bisa membuat bisnis saja lebih? Yakin. Karena setiap saya ada produk baru, pasti saya telepon bapak saya atau mama saya. Ma ini saya ada produk baru, mohon doanya supaya bisa diterima di pasaran gitu ya. Dan itu selalu Ibu ya. Selalu ada produk ketika pasti ada produk baru kita ditelepon. info ya. Jadi mungkin itulah ya. Dukungan keluarga sangat. Jadi saya mengucapkan sampai saat ini saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, keluarga besar, keluarga dekat, kakak, adik, tante, semuanya. Dan insya Allah ini bukan jadi pahala berjamaah buat semua orang ya Bu ya, yang sudah membantu juga karena saya juga punya 140 karyawan, punya reseller yang tersebar gitu Bu ya. Insya Allah jadi jamaah semua Bu ya pahalanya ya. Nah Bu, pertanyaan terakhir nih Bu, saya mau tanya begini, Ibu boleh nggak sih kasih tips-tips buat para pebisnis yang baru memulai bisnis apapun itu, apa yang harus mereka siapin supaya mereka meminimalisir kegagalan? Sebenarnya saya tadi udah bahas di awal ya, tapi ini kita coba. Boleh. Kita simpulkan Bu di akhir ya. Ketika kita memulai sebuah bisnis, starting bisnisnya harus tepat. Starting bisnis harus tepat. Karena bisnis itu tidak hanya sekedar jualan saja. Nah, jadi pertama kali itu harus niat. Niat dulu. Niat yang bagus. Niat yang baik. Niat yang tepat. Niat yang tepat. Yang kedua itu adalah tentunya cari SDM yang baik lah, unggul lah Bu ya, yang unggul ya. SDM saja tidak harus dia lulusan mana, tapi dia memang mau bekerja keras. Dia mau bekerja keras. Yang mau bersungguh-sungguh. Mau bersama-sama membangun saja. Sama-sama membangun saja. Terus juga bangun budaya kinerja yang bagus. Terus jujur lah. Jujur itu penting ya Bu. Penting ya, jujur lah itu karena memang itu kunci ya. Terus bangun tim yang solid. Ya. Terus juga satu lagi ekosistem tadi Bu bilang ya. Ekosistem. Terus yang ini nih, yang kadang pengusaha itu mental ya. Apa tuh mental ya? Pengusahanya tidak lelah
tidak berhenti produksi. Tidak lelah, tidak berhenti produksi. Gini Mas, tidak berhenti produksi. Tidak berhenti produksi. Tidak lelah promosi. Tidak lelah promosi. Tidak capek jualan. Tidak capek jualan. Oh, keren banget nih. Biasa kayak keren. Iya. Jadi tidak lelah, tidak berhenti produksi, tidak lelah promosi, tidak capek jualan. Yes. Nah. Nanti akan jadi quote di Instagram saya. Iya. Oke, Bu Erni, thank you banget loh Bu. Iya. Ini informasi daging semua. Saya doakan, kami doakan semoga saja semakin melesan, makin banyak bantu orang, makin banyak bermanfaat buat orang banyak. Makasih, Ya. makasih, Mas. Nanti insya Ya. Allah kita datang lagi kalau makin membuka banyak lagi, silakan insya Allah kita bantu. Oke, thank you guys. Hari ini kita sudah menyelesaikan interview kita dengan pebisnis Ibu Erni, pebisnis Saza yang awalnya bisnis cireng dengan sekarang punya 40 varian. Oke guys, sekian saja. Terima kasih sudah ikuti sampai dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa di like, subscribe, dan jangan sampai lupa klik loncengnya supaya Anda mendapatkan informasi yang terupdate dan terhit tentang para pebisnis. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pebisnis. Oke Bu, terima kasih banyak Bu Erni. Sama-sama.